Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan larutan penyangga part 2 ya. Part 1 sudah kemarin. Bagaimana gambaran daripada larutan penyangga. Ya, cara kerja dan rumusnya. Sekarang kita jadi bagian buku seperti biasa referensinya adalah buku Maestro ini, tulisan saya Martin Kaninan, Maestro Kimia jilid 2 ya. Semua video pembelajaran diambil dari buku ini, contoh soalnya dan teorinya, tetapi sebagian soal yang dikerjakan hanya sebagian kecil. Banyak lagi soal di buku ini. Bisa dipakai Anda untuk latihan di rumah ketika Anda sudah paham dengan membaca buku ini dan menyimak video pembelajaran ini. Ya, jadi buku sangat penting karena tanpa buku Anda tidak akan bisa banyak latihan sesuai dengan yang kita berikan ya. Sesuai dengan contoh yang kita berikan. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, alternatif membuat larutan penyangga. Jadi seperti kita lihat tadi bahwa larutan penyangga itu terdiri dari asam lemah plus basa konjugasi. Basa konjugasi bisa diperoleh dari garam. Nah, sementara garam itu bisa diperoleh dari reaksi asam dan basa. Jadi kalau yang pertama tadi kita langsung mencampurkan antara asam lemah dan garamnya, sekarang garamnya tidak ada. Garamnya tidak ada. Nah, untuk memperoleh garam itu kita reaksikan antara asam dan basa dengan syarat tertentu tentu ya. Yang pertama, kalau kita mau membuat penyangga asam, tentu yang kita reaksikan adalah asam lemah. Ya. Tentu yang kita reaksikan adalah asam lemah, ya. Tidak boleh asam kuat kalau penyangga asam ya. Dengan basa kuat. Ya, dengan basa kuat. Di mana basa kuatnya ini dengan basa kuat akan membentuk garam nanti, akan membentuk garam. Dengan syarat basa kuatnya harus habis. Ya, basa kuatnya harus habis. Jadi asam lemahnya yang berlebih. Nah, dalam suatu reaksi yang habis itu kita sebut reaktan pembatas ya. Istilahnya kalau di kelas 1 itu, bab stoikiometri reaktan pembatas. Reaktan yang habis bereaksi. Dan asam lemahnya berlebih. Sehingga nanti akan ada asam lemah berlebih ditambah garamnya. Itulah larutan penyangga asam. Oke. Yang kedua, kalau misalnya kita mau buat larutan penyangga basa, ya yang kita reaksikan basa lemah dengan asam kuat tentu, ya. Di mana asam kuat ini harus habis. Asam kuat ini harus habis. Kita sebut asam kuat itu sebagai reaktan pembatas. Dan otomatis basa lemah berlebih. Nah, basa lemah berlebih dan garam yang terbentuk itu, itulah nanti yang akan membentuk larutan penyangga basa. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, buku ini bagusnya seperti saya bilang, dia langsung contoh soal. Supaya kita tidak berlama-lama di situ untuk mempelajari konsep ini. Jadi, manakah dari pasangan larutan berikut ketika dicampurkan dengan volume yang sama ya, jadi dia campurkan dengan volume yang sama. Maksudnya volume NH3 dan volume HCl sama. Membentuk larutan penyangga. Mana? Ya. Kalau reaksi itu kan biasanya kita mol, ya toh, mol. Tapi karena volumenya sama, maka mol bisa diwakili oleh molaritas, konsentrasi. Itu maksudnya kenapa volumenya sama, ya. Oke. Sekarang kita kerjakan ya. Jadi untuk volume yang sama, rasio mol sama dengan rasio konsentrasi. Dan itu dinyatakan oleh perbandingan koefisien. Yang pertama NH3 dicampur dengan HCl. Tentu nanti di sini akan jadi NH4Cl gitu kan ya. Ditambah H2O gitu ya. Nah, ini pasti terjadi. Ini yang kita sebut garamnya itu ini, ya toh. Asal salah satu lemah ya, yang satu lagi kuat. Dan kalau Anda lihat ini NH3 memang basa lemah. Ini asam kuat. Jadi kalau ini reaksi akan terbentuk garamnya. Tapi hati-hati,
Di sini asam kuatnya harus habis, ya, asam kuatnya harus habis. NH3 harus sisa. Nah, kalau Anda perhatikan di sini koefisiennya 1,1. Sama, berarti dua-duanya habis. Ini habis, ini habis. Ya. Karena dua-duanya dikurangin 0,1, ya, bereaksi semua kan. Sehingga ini sisa 0, ini juga sisa 0. Jadi yang terbentuk hanya garam. Ya, yang terbentuk hanya garam. Ini adalah garam terhidrolisis nanti. Anda lihat video saya bagaimana menghitung. Ini garam terhidrolisis. Ya, jadi dihitung pH-nya dari garam terhidrolisis. Dan sudah ada videonya sebelum ini ya, silakan ditonton, ada 2 itu. Ya, ada 2 hidrolisis. Garam terhidrolisis ada 2. Ada 2 part ya, silakan ditonton. Itu. Jadi yang terjadi garam terhidrolisis ini. Jadi tidak ada, ya, ini tidak ada larutan penyangga ya. Ditanyanya kan membentuk larutan penyangga. Ini bukan larutan penyangga. Oke, sekarang NH3 plus HCl. Ini basa lemah, sama dengan tadi, sama dengan nomor 1 ini asam kuat. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini lebih besar dari ini, ya. Lebih besar kalau Anda lihat. Sehingga ini akan habis bereaksi, ya kan? Ini akan min 0,1. Jadi sisa nanti dia. Dia sisa 0,1 ya, ini sisa. Asam lemah. Ya, ini habis. 0, habis. Oke, nah di sini nanti terbentuk garamnya, gitu. Nah, ini terbentuk nanti 1:1. Jadi kalau ini 0,1, ini 0,2, ya. Di sini akan ada 0,2. Nah, ini dengan ini dengan ini membentuk larutan penyangga. Ya, kalau Anda tanya larutan penyangga basah. Karena yang lebih basahnya ya. Oke. Yang C jadi ini larutan penyangga ya. Yang C 0,2 M. Ini HCl dan 0,1 M NaOH. Tapi Anda lihat ini apa ini? Ini asam kuat. Ini basa kuat. Ya, asam kuat dengan basa kuat tidak pernah menghasilkan larutan penyangga. Ini pasti bukan larutan penyangga. Syaratnya harus salah satu lemah. Entah asamnya yang lemah atau basanya yang lemah. Dan yang lemah itu harus lebih. Bukan larutan penyangga ini. Ya, bukan. Jadi baru ini. Yang D, oke. Yang D, ini HNO2 0,30 M, NaOH 0,20 M. Kita lihat. Ini basa kuat. Ini harus lemah. Ya, cocok. Ini asam lemah ya. Yang asam kuat itu HNO3. Kalau HNO2 asam lemah. Jadi cocok ini. Dan ini harus lebih. Ya, ini harus lebih. Kita lihat. Ini 1:1 ya. Sudah cocok ini koefisiennya 1:1. Ya, ini lebih kecil. Jadi ini akan habis. Ya, ini akan sisa 0,1. Ya, sisa. Dan di sini akan terbentuk NaNO2. Garamnya ya. NO2- kan ini. Ini garamnya akan terbentuk plus 0,2. Ya. Oke, jadi asam lemah ditambah basa konjugasinya yang berasal dari garamnya. Jadi ini adalah larutan penyangga. Ya, jadi larutan penyangga ini. Ya, yang D ini larutan penyangga. Sekarang yang E. Hati-hati, ini asam kuatnya valensinya 2. H2SO4 ditambah NH3. Ini akan jadi garam NH42SO4. Nah, ini NH4-nya ada 2 karena karena valensi dari SO4 2. Berarti ini harus 2 kan? Berarti ini kalau kita isi koefisien harus 2. Nah, ini harus 2 ini. Ya. Ini 2, ini 1. Ya, kira-kira gitu kalau menyetarakan reaksi ya. Karena N-nya ada 2, ini 2. Nah, kalau sepintas lalu kita lihat kan ini seakan-akan lebih besar dari ini. Kalau 1:1 benar ini habis. Ini sisa, ini habis. Betul. Ya. Tapi ini kan 1:2. Anda harus hati, rasio koefisiennya itu 1:2. Nah, kita kan ingin supaya asam kuat ini habis. Maka itu larutan penyangga. Nah, supaya asam kuat H2SO4 habis berarti ini habis ya 0,2, berarti perlu NH3 berapa?
2/1 kan? Angka koefisien NH3 2 kan? Dibagi angka koefisien H2SO4 1 kali 0,20 M. Jadi perlu 0,40 M. Padahal di sini hanya 0,3 ya. 0,3 lebih kecil dari 0,4 M, 10 M. Artinya apa? Yang habis yang ini. Ini yang sisa. Ya, jadi basa lemahnya yang habis. Maka itu bukan larutan penyangga. Maka ini bukan larutan penyangga. Karena basa lemahnya habis. Basa lemahnya habis. Asam kuatnya justru yang sisa. Jadi ini bukan larutan penyangga. Ya, bukan larutan penyangga. Nah, itulah cara menentukan larutan penyangga ya, berdasarkan reaksi asam basa. Ya, ini patokan kita yang pertama. Reaksi asam lemah dengan basa kuat. Itu yang pertama. Dengan syarat basa kuatnya harus habis. Kemudian reaksi basa lemah dengan asam kuat. Dengan syarat asam kuatnya habis. Nah, inilah cara membentuk larutan penyangga dengan mereaksikan asam dan basa. Oke, kita lanjut dengan contoh soal keempat yang diambil dari Maestro Kimia Martin, penerbit Mass Media ini. Kalau pada contoh sebelumnya kan kita hanya menentukan campuran mana yang merupakan larutan penyangga dan mana yang bukan. Ya, larutan penyangga itu kan kalau asam lemah maka dicampur dengan basa kuat, atau basa lemah dicampur dengan asam kuat. Tapi tentu yang kuat harus habis, yang lemah harus berlebih supaya terbentuk campuran. Oke, yang merupakan larutan penyangga. Kita mulai dari A dulu ya. Ya. Hitung pH yang diperoleh dari mencampurkan 6. Nah, karena ini campuran, maka kita harus cari molnya. Ya. Karena M-nya akan berubah. M-nya akan berubah ya, karena volumenya berubah. Jadi 60 ml HF 0,10 M. Jadi mol HF berapa? Mol HF adalah 60 ml kan gitu, dikalikan dengan 0,10 M. Hasilnya adalah 6 milimol. Kemudian mol NaOH 40 ml ini kali 0,10 M. Hasilnya 4 milimol. Ya, kemudian kita tulis reaksinya ya. HF ditambah NaOH. Asam plus basa garam kan? Garam itu terjadi pertukaran pasangan kan? Na akan berpasangan dengan F, H berpasangan dengan OH. Dan kebetulan ini semua valensinya 1. Maka koefisien ini 1, ini juga 1. Ya. Ini kita nggak perlu, yang perlu cuma ini. Sekarang awal, berapa HF? 6 ya. 6. Berapa NaOH? 4. Ya, sekarang kita lihat, ini belum ada. Sekarang Anda lihat mana yang habis, 1:1. Maka yang lebih kecil yang habis. NaOH 4 habis ya, min 4 habis. Ya, ini akan habis. Cocok ya, basa kuatnya habis. Ini basa kuat kan. Ini asam lemah. Kalau ini min 4, ini akan bereaksi juga min 4. Sehingga dia menjadi 2. Nah ini ya, sisa kan. Kemudian di sini terbentuk garam. Ya, ini garamnya kan. Di mana garamnya ini Anda sudah tahu NaF ini akan membentuk Na plus F min ya. Yang kita perlukan F minnya kan. Yang kita perlukan F minnya ini. Dan ini 1:1. Jadi kalau ini sekian mol, ini juga sekian mol. Sama. NaF akan terbentuk 4. Nah, jadi ini akan ada 4. Ya, inilah F min kan. Sementara yang sisa ini adalah HF. Ya. Jadi asam lemah plus basa konjugasinya. Ini adalah larutan penyangga ya. Jadi larutan penyangga campuran HF dan F min. Ya. Sekarang di rumus itu kan ada mol per mol, mol asam. Ya. Ini larutan penyangga apa? Penyangga asam. Ya, jadi perhatikan ini larutan penyangga asam. Sehingga nanti rumusnya yang ini. Nah, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol basa. Ka sudah diketahui ya. Ini 3,5 kali 10 min 4.
Sehingga kita harus cari mol asam kan. Mol asam yang ini kan. 2 ya. 2 milimol. Mol basa yang ini ya. F- ini 4 milimol. Jadi mol asam 2, nggak apa-apa milimol. Kan nanti juga dibagi milimol juga. Mol basa 4. Nah, begini. Ini kan soal esai ya. Jadi ini setengah, ya 1/2. Sehingga hasilnya 1,75 kali 10 min 4. Ya, seperti itu. Dengan demikian, pH min log konsentrasi H plus kan. Min log konsentrasi H plus sama dengan min log 1,75 kali 10 min 4. Oke. Kalau soal esai cukuplah jawabnya 4 dikurangi log 1,75. Cukup ini. Ya, cukup itu. Kalau misalnya ada Anda boleh pakai kalkulator, ini hasilnya 3,76. Ya, kalau boleh pakai kalkulator. Jadi Anda lihat pH-nya lebih kecil 7. Cocok. Larutan penyangga asam. Ya, jadi pH-nya harus lebih kecil 7. Kalau lebih besar 7, Anda salah hitung. Oke. Yang pertanyaan A sudah selesai, kita ke pertanyaan B. 40 ml dibalik sekarang. Ya. Basa lemahnya lebih sedikit daripada asam kuat. Ya, dibalik. Jadi mol NH3 berapa? Mol NH3 40 ml kali 0,20 M. Hasilnya adalah 8 milimol. Ya, 8 milimol. Kemudian mol HCl 60 kali 0,1. 60 ml kali 0,10. Hasilnya 6 milimol. Nah, kalau kita reaksikan, basa ditambah asam jadi garam. Ya, dan kebetulan semua 1:1. Ya, koefisiennya semua 1:1. Nah, keadaan awal NH3 8. Ini. HCl 6. Ya, 6 lebih kecil dari 8, jadi ini akan habis. Min 6, sehingga jadi 0, habis. Kemudian ini tentu bereaksi min 6, sisa 2. Ya, jadi yang 2 ini NH3, basa lemah. Di sini akan terbentuk 1:1, di sini akan terbentuk 6. Ya, plus 6. Di sini akan terbentuk 6. Ya. 6 ini adalah Cl min. Ya, NH4 plus. Inilah adalah basa konjugasi. Ya, asam konjugasi. Ini basa, ini asam konjugasi namanya ya. Oke, jadi ini N4Cl ini kan akan terurai, garam ini menjadi N4+. Inilah asam konjugasi ya. Sehingga yang terjadi adalah larutan penyangga. Ya, larutan penyangga basa ini. Ya, NH3 dan NH4+. Ya, larutan penyangga basa. Otomatis nanti rumusnya adalah konsentrasi OH min karena penyangga basa. Ini Kb ya, kali mol basa per mol asam. Oke, sekarang kita lihat Kb-nya kebetulan diketahui. Kalau Anda tanya, gimana kalau yang ditanyakan Ka? Misalnya diketahui Ka, bukan Kb. Ya dihitung pakai rumus ini. Ka kali Kb harus sama dengan Kw. Begitu ya. Jadi kalau kita perlu Ka yang tersedia Kb, kita pakai rumus ini. Begitu juga kalau yang kita perlukan Kb, tapi tersedia Ka, kita pakai rumus ini. Kw 10 min 14 kan. Nah ini kebetulan Kb-nya tahu ya. 1,8 kali 10 min 5. Sehingga tinggal dikali mol basa. Nah, kita cari sekarang. Ini basa kan? Mol basa itu mol NH3 ya. Ini maksudnya mol basa ini mol NH3. Sama dengan 2 milimol. Kemudian asam ini maksudnya NH4+. Mol NH4+. Sama dengan 6 milimol. Jadi mol basa 2. Ya, 2. Mol asam 6. Maka ini kalau kita coret habis semua ini. Nah,
Ini 1, ini 3. 3 dengan 1,8, 0,6. Biasanya kita satu desimal kan. Makanya ini kita bikin 6 kali 10 min 6. Nah, ini konsentrasi OH min. Baru kita cari POH-nya. Min log konsentrasi OH min. Jadi kalau basa kita peroleh OH-nya kan. Jadi ini min log 6 kali 10 min 6. Hasilnya adalah 6 min log 6. Oke, baru kita hitung pH-nya. pH tentu 14 dikurang POH. Jadi 14 dikurangi 6 dikurangi log 6. Hasilnya adalah 8 plus log 6. Nah, kalau esai begini aja. Kalau SBMPTN bisa ini log 2 dengan log 6 kan. Log 3 ini. Kalau SBMPTN ya, atau UTBK. Ujian masuk perguruan tinggi lah. Itu kan biasanya log 2 0,3. Log 3 0,48. Berarti kalau log 6 itu kan log 2 tambah log 3. Karena 6 2 kali 3. Jadi 0,30 ditambah 0,48. Hasilnya adalah 0,78. Nah, ini bisa kita hitung. Jadi 8,78. Ya. Tanpa logaritma. Tanpa kalkulator. Kalau hanya log 2, log 3. Sekarang kita masuk ke bagian yang kelima ya. Kapasitas dan mempersiapkan larutan penyangga. Jadi Anda bisa lihat di buku ini ya. Kapasitas dan mempersiapkan larutan penyangga. Ya, jadi kapasitas larutan penyangga untuk menyangga atau mempertahankan pH suatu larutan itu memiliki batas tertentu. Artinya kalau batas itu dilewati maka larutan penyangga itu sudah tidak berfungsi lagi sebagai larutan penyangga. Nah, kemampuan suatu larutan penyangga untuk menahan perubahan pH itu bergantung pada dua faktor. Ya, bergantung pada dua faktor. Ya. Faktor pertama adalah rasio konsentrasi atau rasio mol dari pasangan asam basa konjugasinya atau pasangan basa asam konjugasinya ya. Jadi dia tergantung pada konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa. Ya. Ini ya. Ini dan seperti itu ya. Kemudian yang kedua bergantung pada jumlah mol asam dan jumlah mol basa, jumlah molnya. Ya, makin banyak jumlah molnya, makin baik dia atau makin baik sebagai larutan menahan penyangga. Kapasitas penyangganya makin besar maksud saya. Ya, seperti itu. Nah, campuran penyangga yang baik itu katanya kalau konsentrasi atau rasio konsentrasinya itu 1. Artinya mol daripada asam sama dengan mol daripada basa konjugasi. Ya, rasionya 1. Biasanya kita di sini hanya cerita pH larutan penyangga asam. Karena yang paling banyak di dalam kehidupan sehari-hari adalah larutan penyangga asam. Larutan penyangga basa jarang. Ya. Artinya pH-nya mendekati pKa. Karena itu kalau Anda ingin membuat suatu larutan penyangga dengan pH tertentu, pKa-nya harus dipilih dekat dengan pH tersebut. Biasanya plus minus 1 satuan ya. Plus minus 1 satuan. Jadi kalau Anda ingin buat pH 5, maka diusahakan pKa-nya mendekati 5. Ya, jadi paling kecil itu 4, paling besar itu 6. Jadi hanya boleh lebih 1 satuan atau kurang 1 satuan. Ya, itu penuntun untuk membuat larutan penyangga di pabrik ya atau di lab. Nah, apa itu kapasitas penyangga? Kapasitas penyangga adalah jumlah mol asam atau basa yang dapat ditambahkan. Jadi Anda bisa menambahkan mol asam atau basa ke larutan penyangga itu tanpa mempengaruhi pH larutan penyangga itu secara drastis. Nah, kalau dia sudah berubah drastis, pada saat berubah drastis itu, yaitu berubah 1 satuan pH, ya itulah yang disebut dengan dia sudah tidak berfungsi sebagai larutan penyangga. Ya. Nah, itu bisa diperoleh dari grafik ini ya. Jadi dari eksperimen diperoleh ini pH. Ya kalau Anda lihat ini pH. Ya.
Kemudian ini adalah volume basa yang ditambahkan. Ya, maka makin ke kanan makin banyak volume basanya. Jadi Anda lihat ini adalah batasnya pas 80 mili. Ini 0 ya. Kalau Anda tambahkan 10 mili, pH-nya hanya naik dikit nih. Ya, belum sampai 1 satuan. Ini 4, kita mulai dari 4 kurang. Nah, pH akan berubah 1 satuan sekitar di sini. Ya. Karena sudah dari 4 koma dia menjadi hampir 5 menjadi 6 lah. 5 menjadi 6. Kira-kira ketika kita tambahkan NaOH 80 ml. Dan itu terjadi ketika ternyata basa konjugasi itu 11% dari asam konjugasi. Ya, dari asam konjugasi. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi suatu larutan penyangga kehilangan kapasitas penyangganya ketika asam atau basa yang ditambahkan, di sini basa ya, NaOH, membuat salah satu mol komponen hanya bernilai sekitar 10%, ya, kita bulatkanlah. Sekitar 10% dari komponen penyangga lainnya, ya. Molnya ya, mol atau konsentrasi. Tadinya sama, hampir sama tadinya. Ya. Taruhlah sama. Tapi kemudian yang ini turun, yang ini naik. Kan tadi kita udah belajar waktu proses, kan? Mol kalau kita tambahkan NaOH, maka mol dari Ca3CO- akan berkurang, Ca3COA akan bertambah, kan begitu, ya. Ini bukan ya Ca3COH dan CO3 seperti itu. Nah, kalau udah sekitar 10%, maka dia akan kehilangan kemampuan penyangga, ya. Maksudnya konsentrasi basa konjugasinya sudah 10% dari asamnya, ya. Seperti itu. Tadinya sama ya, tadinya sama. Oke. Ini nggak ada min ini, CO3CO-. Nah, seperti itu. Oke. Ini karena yang ditambahkan basa. Karena ditambahkan basa tentu Ca3CO-nya akan berkurang. Ya, tadinya sama, seimbang. Ya, sama tadinya. Akhirnya ini hanya jadi 11%. Padahal tadinya 1:1 ya. Jadi kalau istilahnya 100%, ini 100%, ini juga 100%. Ya, di larutan 50-50 lah, 50% ini, 50% ini. Tapi setelah kita tambahkan basa, maka asamnya akan berkurang. Dan kalau kekurangannya itu sekitar 10% dari basa konjugasinya, maka dia kehilangan kemampuan larutan penyangga. Ya, kira-kira itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, mana yang kapasitas penyangganya lebih besar? Larutan penyangga 1 liter 1,0 M asam asetat dan 1 liter 1,0 M ion asetat, ataukah larutan penyangga 1 liter 0,1 M asam asetat dan 1 liter 0,1 M ion asetat. Ya. Jadi kalau Anda lihat konsentrasinya sama, konsentrasi asam dan basanya sama. Sama-sama ya. Ini juga sama. Tapi mana yang penyangganya lebih bagus? Yang lebih bagus adalah yang molnya lebih besar. Dan tentu mol yang lebih besar adalah yang ini. Ya. Karena ini molnya kan 1 liter dikali 1,0 M. Ini adalah 1 mol. Ya. Sementara kalau ini molnya hanya 1 liter kali 0,1 M, 0,1 mol. Jadi larutan yang penyangga yang paling baik adalah yang ini. Ya, ini lebih baik kapasitas penyangganya. Karena molnya lebih besar. Jadi larutan penyangga 1 liter 1,0 M asam asetat dan 1 liter 1,0 M ion asetat lebih baik kapasitas penyangganya daripada larutan penyangga 1 liter 0,1 M asam asetat dan 1 liter 0,1 M ion asetat. Ya, pH keduanya sama ini, pH keduanya sama. Tapi ini lebih bagus penyangga. Kenapa? Karena molnya lebih banyak. Oke, itulah yang kita jelaskan tentang kapasitas penyangga ya. Nah, berdasarkan pengetahuan kita tentang daya kemampuan menyangga larutan penyangga, maka Anda bisa melakukan bagaimana cara membuat campuran penyangga ya, yang sesuai dengan keinginan Anda.
pemilihan campuran penyangga yang sesuai. Ini kalau Anda di lab misalnya. Yang pertama, pilih asam lemah. Ini kita anggap penyangga asam ya. Larutan penyangga asam. Pilih asam lemah yang nilai pKa-nya dekat dengan nilai pH penyangga yang akan dibuat. Tadi kita udah bilang, paling besar itu berselisih 1. Jadi kalau pH yang Anda kendaki 7, maka pilihlah pKa yang dekat dengan kurang dari 8 atau lebih dari 6. Ya, jangan di luar itu. Itu tidak baik, ya. Nah, itu. Nah, tentu Anda lihat pH kan sama dengan pKa min log mol asam per mol basa atau konsentrasi ya. Tidak ada masalah. Jadi pKa-nya dipilih dekat dengan pH. Kira-kira paling besar berselisih 1. Kemudian supaya kita dapat pH-nya persis seperti yang diinginkan, ini yang kita atur. Ya, mol asam per mol basa. Baru mengatur rasio mol asam lemah terhadap mol basa konjugasi. Selesai. Misal, Anda akan menyiapkan larutan penyangga di lab dengan pH dekat dengan 7. Atau sebutlah pH-nya 7. Kemudian Anda lihat di tabel data Ka, Anda temukan kebetulan di lab Anda ada H2PO4- dan HPO4-2-. Ya. Maka Anda bisa memilih campuran ini. H2PO4- dan HPO4-2-. Kebetulan di lab Anda ada 2 ini. Larutan ini. Sebagai pasangan asam, ini asamnya, asam lemah, ini basa konjugasinya ya. Muatannya lebih banyak. Karena apa? Karena Ka dari H2PO4- ini adalah 6,2 kali 10-8. Ka-nya. Yang kalau Anda hitung pKa-nya, min log 6,2 kali 10-8, Anda akan temukan 7,21. Memenuhi syarat ya. 7,21 kan dekat dengan 7. Selisihnya tidak sampai 1. Ya, bagus. Nah, selanjutnya Anda harus pilih mol perbandingan mol ini dengan melihat selisih pKa dikurang pH. pKa-nya 7,21, pH-nya 7. Jadi selisihnya 0,21. Ya, ini lebih besar. Karena ini lebih besar, maka ini harus menghasilkan 0,21 kan. Ini harus menghasilkan 0,21. Ya. Jadi kita atur agar log konsentrasi asam atau mol ya, nggak ada masalah, dibagi mol basa itu 0,21. Ya. Sehingga nanti kalau Anda masukkan di rumus kan ini 7,21 dikurang 0,21 pas 7. Nah, berarti konsentrasi H2PO4- dibagi konsentrasi HPO4-2- ini harus sama dengan ini log kan, berarti 10 pangkat. Nah, ini kalau dengan kalkulator ketemu 1,62. Ya. Artinya apa? Ini kalau kita kalikan silang kan artinya ini konsentrasi H2PO4- sama dengan 1,62 konsentrasi HPO4-2-. Nah, begini. Artinya kalau kita pilih ini 1 mol, HPO4-2- ini 1 mol, maka H2PO4- harus 1,62 mol. Kalau Anda pilih ini 2 mol, ini dikalikan 2 lagi. 1,62 kali 2. Dan seterusnya. Ya, ini gampangnya aja. Ya, itu. Mari kita lihat contohnya. Pada contoh ke-5, diambil dari Maestro Kimia Martin juga. Bagaimana membuat larutan penyangga NH3 dengan NH4Cl. Jadi kalau Anda perhatikan ini basa lemah. Ya, ini asamnya tentu kan. Yang memiliki pH 9. Ya. Di mana KBNH3 ini 1,8 kali 10-5. Ya. Ya. Sekarang kita hitung ya. Ini adalah larutan penyangga basa. Kenapa? Karena ini NH3 basa. Ini kan basa lemah. Ini asamnya kan. Ini asamnya kan. Asam konjugasinya. Oke, kita ingin pH 9. Nah, kalau kita lihat rumus tadi, ini kan rumusnya, konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa per mol asam. Jadi kita perlu ngitung konsentrasi OH-. pH 9, POH pasti 14 kurang 9, 5. Ya kan? Kemudian kita, POH itu apa? Min log konsentrasi OH- sama dengan 5. Berarti konsentrasi OH-nya harus 10 pangkat min 5.
Nah, sekarang kita masukkan sini, ini 10 min 5, KB-nya 1,8, ini ya, 1,8 kali 10 min 5. Kali mol basa itu adalah NH3, dibagi mol asam adalah mol NH4Cl ya, berasal dari NH4Cl ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini kita ini ke sini 1. Jadi ini kalau kita hitung mol NH3 dibagi mol NH4Cl sama dengan 1 dibagi 1,8 ya. 10 per 18 alias 5 per 9 ya. Yang kalau kita hitung ini adalah 0,56. Ya, artinya mol NH3 harus sama dengan 0,56 mol NH4Cl. Nah, ini. Ya. Seperti itu, ya. Artinya kalau Anda ingin buat larutan penyangga NH3 NH4Cl memiliki pH 9, ya, Anda harus mengatur sehingga mol NH3 ini 0,56 kali mol NH4Cl. Kalau ini Anda pilih 1 mol, ya, sorry ini, itu aja lah. Mol ya, iya benar ini molnya, ya. Maka kalau ini Anda pilih 1 mol, maka di sini harus 0,56 mol. Begitu maksudnya ya. Kalau Anda pilih di sini 2 mol, ya ini 0,56 kali 2. Itu maksudnya, ya. Kemudian yang keenam terakhir ini Anda baca saja di buku saya, aplikasi larutan penyangga. Karena buku kimia ini pasti akan ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, di sini dibilang tubuh memiliki 3 sistem penyangga untuk mengatur pH darah, yaitu sistem penyangga bikarbonat, ya, yaitu campuran asam karbonat H2CO3 dan ion bikarbonat HCO3-. Ya. Kemudian ada lagi sistem penyangga fosfat, yaitu campuran yang barusan itu, H2PO4- dan HPO42-. Ya. Ini yang tadi, ya. Itu penyangga fosfat. Dan terakhir, sistem penyangga protein seperti hemoglobin. Nah, silakan dibaca dari buku saya, halaman 410 sampai 430. Supaya Anda memahami aplikasinya. Ya, demikian part 2, kita akan masuk nanti ke part 3 pada pembahasan soal-soal ujian nasional seleksi dan OSK-OSP. Terima kasih. Kalau Anda merasa video ini ada manfaatnya bagi Anda, silakan di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman untuk belajar bersama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.